Bagi banyak orang, Jepang adalah simbol kemajuan dan ketertiban. Negara yang bersih, aman, dan maju teknologinya dengan budaya kerja keras yang dihormati dunia. Kota-kota modernnya dihiasi lampu neon yang memikat, sementara desa-desa tradisionalnya menyimpan nilai budaya yang kaya. Hidup di Jepang seolah menjadi impian bagi siapapun yang menginginkan kehidupan yang stabil dan nyaman. Tak heran jika banyak yang membayangkan tinggal di Jepang berarti hidup tanpa beban, tanpa ancaman. Namun di balik wajah tenang dan teratur itu, Jepang menyimpan sisi lain yang jarang diketahui dunia luar. Realitas kehidupan di negeri ini tidak selalu seindah tampaknya. Ada keresahan yang membayangi kehidupan sehari-hari, bahaya yang muncul dari alam maupun buatan manusia, serta tekanan sosial yang menggerogoti dari dalam. Inilah hal yang jarang diceritakan orang tentang Jepang. Sebuah kisah tentang negara yang tampak sempurna, tapi dipenuhi tantangan yang tak tampak di permukaan. Air radioaktif di lautan. Pada 24 Agustus 2023, Jepang membuat keputusan kontroversial yang mengguncang kepercayaan warganya, terutama yang tinggal di wilayah pesisir. Operator PLTN Fukushima Daiichi mulai membuang air radioaktif ke Samudra Pasifik. Air itu memang telah melalui proses penyaringan dan pengenceran, namun tetap saja, bagi banyak orang, terutama nelayan yang hidupnya bergantung pada laut, langkah ini terasa seperti pengkhianatan terhadap hak mereka untuk hidup dengan tenang. Dampaknya langsung terasa. Para nelayan di Fukushima dan 5 prefektur lain di timur laut Jepang segera menggugat pemerintah dan perusahaan pengelola pembangkit. Total ada 151 penggugat, 2/3-nya berasal dari Fukushima, sisanya dari Tokyo dan daerah lain. Mereka berpegang pada hak dasar atas hidup damai dan bebas dari ancaman pencemaran. Sayangnya pemerintah tetap melanjutkan proyek pembuangan itu, bahkan menegaskan bahwa proses ini akan berlangsung selama 30 tahun ke depan. Padahal latar belakang krisis ini sangat kompleks. Semua bermula dari bencana besar pada tahun 2011 ketika gempa berkekuatan 9,0 skala Richter dan tsunami dahsyat menghantam Fukushima. 3 reaktor nuklir meleleh dan sejak saat itu, lokasi tersebut terus menghasilkan air radioaktif. Air ini dikumpulkan, disaring dan disimpan dalam tangki. Jumlahnya mencapai hampir 1.000 tangki, memenuhi area pembangkit. Namun, ruang penyimpanan makin menipis dan pihak berwenang menganggap satu-satunya jalan keluar adalah membuangnya ke laut. Tokyo Electric Power dan pemerintah Jepang mengklaim bahwa air yang dibuang telah sesuai standar keselamatan internasional. Bahkan Badan Energi Atom Internasional menyatakan bahwa dampaknya terhadap lingkungan, kehidupan laut, dan kesehatan manusia sangat kecil. Tapi keyakinan masyarakat tidak semudah itu dipulihkan. Ketakutan tetap mengakar, terlebih ketika Cina, pasar ekspor hasil laut utama Jepang, langsung memberlakukan larangan impor selama hampir 2 tahun. Harga ikan anjlok, komunitas nelayan terpukul. Meskipun air itu aman secara teknis, dalam benak masyarakat, laut mereka telah tercemar secara permanen. Musim dingin yang mematikan. Di bagian utara Jepang, musim dingin bukan sekedar musim bersalju, melainkan musim kematian. Setiap tahun, terutama di daerah seperti prefektur Aomori, penduduk harus menghadapi tumpukan salju yang begitu berat hingga bisa merobohkan rumah. Pada Januari 2025, badai salju besar melumpuhkan wilayah itu. Transportasi publik berhenti total, 27 penerbangan dibatalkan, dan beberapa jalur kereta berhenti beroperasi. Bahkan pohon-pohon di taman-taman kota tumbang karena tak kuat menahan beban salju yang sangat padat. Di beberapa daerah, curah salju mencapai 3 kali lipat dari biasanya. Di pusat kota Aomori, ketebalan salju mencapai 112 cm, hampir 2 kali lipat dari rata-rata tahunan. Di pegunungan Sukayu, salju menumpuk hingga 3,7 meter. Salju di Jepang juga dikenal lebih basah dan berat dibanding di negara lain, sehingga lebih berbahaya. Dampaknya sangat nyata.
Dalam beberapa hari pertama Januari saja, 2 orang lansia tewas saat membersihkan salju dari atap rumah dan 12 lainnya terluka. Tak lama kemudian 2 korban meninggal lainnya dilaporkan. Membersihkan atap dari salju bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Jika dibiarkan, atap bisa ambruk. Tapi proses membersihkannya juga sangat berisiko. Menurut data pemerintah, lebih dari 80% korban jiwa pada musim salju adalah orang-orang yang sedang berusaha membersihkan atap rumah mereka. Tahun 2021 badai salju menewaskan atau menyebabkan hilangnya 145 orang di seluruh Jepang. Musim dingin di Jepang bukan hanya dingin, ia bisa menjadi mematikan. Rumah-rumah yang cepat usang. Di negara-negara seperti Amerika, Inggris, bahkan Indonesia, rumah bisa bertahan hingga 60 atau bahkan 100 tahun. Tapi di Jepang, umur rata-rata rumah hanya sekitar 30 tahun. Ini bukan asumsi, melainkan data resmi dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang. Pada 2008, rata-rata usia bangunan yang dibongkar hanya 32,1 tahun. Alasannya bisa ditelusuri dari sejarah Jepang pasca Perang Dunia II. Setelah hancur lebur akibat perang, negara ini harus segera membangun kembali jutaan rumah dalam waktu singkat. Prioritasnya waktu itu bukan kualitas atau ketahanan, melainkan kecepatan dan keterjangkauan. Maka digunakanlah material murah seperti vinil, kayu ringan, dan perekat plastik yang mudah dipasang tapi tidak tahan lama. Seiring waktu, material-material ini mulai melemah. Senyawa kimianya pecah, sambungannya retak, dan struktur bangunannya tak bisa dipertahankan. Akibatnya banyak rumah di Jepang yang akhirnya dibongkar walaupun belum tua secara fungsional. Kini pemerintah mencoba memperkenalkan konsep rumah 100 tahun dengan struktur yang lebih fleksibel, material kuat, dan desain yang bisa disesuaikan seiring usia. Namun data menunjukkan bahwa kebiasaan membongkar rumah setelah 30 tahun masih dominan. Seakan-akan rumah-rumah di Jepang dibuat untuk satu generasi saja. Kekuasaan Yakuza yang pernah menguasai kota. Selama bertahun-tahun, bayangan Yakuza menyelimuti kota-kota di seluruh negeri. Salah satu contoh paling ekstrim terjadi di kota Kitakyushu, prefektur Fukuoka. Tempat geng brutal bernama Kudokai beroperasi bak organisasi teroris. Kudokai bukan sekedar gangster biasa. Mereka melempar granat ke klub malam, membakar bangunan yang menolak memberi donasi, mengintimidasi aktivis, dan bahkan melakukan serangan terbuka di siang hari. Dalam satu insiden, 12 orang luka-luka akibat ledakan yang terjadi di tempat milik seseorang yang terang-terangan menentang Yakuza. Tekanan yang mereka berikan sangat sistematis. Mereka memeras bisnis lokal dengan dalih iuran perlindungan bulanan atau mikajime. Tak ada yang luput, mulai dari restoran kecil, tempat judi, hingga kontraktor besar. Seorang pengusaha mengaku harus membayar 100.000 yen setiap bulan, plus 1 juta yen tambahan saat musim panas dan tahun baru, sekitar 7 juta rupiah sampai 100 juta rupiah per tahun. Hanya agar bisnisnya bisa berjalan damai. Ya, mirip-mirip dikit lah sama ormas di Indonesia yang minta uang THR tiap lebaran tiba. Titik balik datang pada 2013 melalui Operasi Summit, razia besar-besaran yang akhirnya menangkap pemimpin mereka, Satoru Nomura. Ia dijatuhi hukuman matoi, bahkan saat vonis dibacakan, Nomura mengancam hakim. Namun pada akhirnya, hukum menang. Pada 2023, Kudokai dinyatakan tidak aktif dan warga Kitakyushu bisa kembali bernapas lega. Secara umum, jumlah anggota Yakuza terus menurun. Pada 2024, jumlahnya untuk pertama kalinya turun di bawah 20.000, angka terendah sepanjang sejarah. Generasi muda Jepang semakin tidak tertarik untuk bergabung. Dunia kriminal di Jepang pelan-pelan kehilangan cengkramannya. Ketika kera menjadi ancaman kota. Tapi saat manusia mulai meninggalkan dunia kriminal, alam justru mulai mengambil alih. Di kota Yamaguchi, musim panas 2022 menjadi titik awal dari ancaman tak biasa. Serangan sistematis dari kera liar Jepang. Selama kurang dari 1 bulan, lebih dari 50 warga diserang. Anak-anak, perempuan, lansia, semua jadi sasaran.
Kera-kera ini masuk ke rumah lewat jendela, menyerbu taman kanak-kanak dan bahkan mencoba menculik manusia. Mereka mencakar, menggigit, dan menciptakan ketakutan luar biasa. Yang membuatnya makin mengkhawatirkan, para kera ini tampaknya belajar beradaptasi. Mereka bisa membuka pintu, masuk ke apartemen, dan melakukan serangan secara berkelompok. Target awal mereka adalah korban paling rentan. Tapi seiring waktu, pria dewasa pun tak luput. Upaya menjebak mereka tak berhasil. Pemerintah akhirnya memanggil pemburu profesional. Satu kera ditembak mati, tapi serangan tidak berhenti. Apa yang awalnya dianggap gangguan satwa liar, kini berubah menjadi krisis keamanan perkotaan. Hingga kini, belum ada laporan jelas apakah masalah ini benar-benar berakhir. Musim panas yang membakar. Jepang dikenal dengan iklimnya yang lembab dan musim hujan yang panjang. Itulah sebabnya kebakaran hutan dulu dianggap langka. Tapi perubahan iklim mengubah semuanya. Maret 2025, Prefektur Iwate mengalami kebakaran hutan terbesar dalam 50 tahun terakhir. Api bermula dari daerah pegunungan dekat kota Ofunato dan dalam waktu seminggu melahap sekitar 6.400 hektar lahan. Hampir 4.000 warga harus dievakuasi, sementara ribuan lainnya bersiap-siap meninggalkan rumah. Seorang warga meninggal dunia. Lebih dari 2.000 petugas pemadam kebakaran dikerahkan, dibantu helikopter. Tapi medan pegunungan yang sulit membuat api sulit dipadamkan. Gubernur setempat sampai meminta bantuan dari prefektur tetangga. Api semakin mendekati wilayah permukiman dan butuh 11 hari hingga kebakaran benar-benar bisa dikendalikan. Penyebabnya bukan sabotase atau kelalaian manusia. Semua karena iklim. Saat itu Jepang mengalami musim panas terpanas dalam sejarah dan curah hujan tercatat dalam level terendah selama puluhan tahun. Daerah yang biasanya aman dari api kini terbuka bagi bencana. Kebakaran hutan bukan lagi pengecualian. Ia telah menjadi bagian dari daftar ancaman rutin di Jepang. Gempa yang mengubah peta. Jepang adalah negara yang terletak tepat di atas pertemuan 4 lempeng tektonik aktif. Gempa bukan sekedar potensi, tapi keniscayaan. Dan pada 1 Januari 2024, penduduk semenanjung Noto menyaksikan sendiri betapa ekstrimnya kekuatan alam itu. Pukul 16, gempa besar mengguncang pantai utara. Tak hanya merusak bangunan, gempa ini memicu kebakaran hebat, longsor, dan tsunami kecil. Tapi yang paling mencengangkan, tanah benar-benar bergeser. Di beberapa titik, tanah naik hingga 4 meter. Garis pantai terdorong keluar sejauh 240 meter, lebih panjang dari 2 lapangan sepak bola. 607 orang meninggal dunia, 228 akibat guncangan langsung, sisanya karena dampak lanjutan. Ribuan rumah hancur, jalan rusak, sungai tertutup tanah. Lebih dari 1.000 longsor tercatat hanya dalam bulan pertama. Bantuan terhambat, banyak wilayah terisolasi, air bersih menjadi barang mewah. Sekitar 40.000 rumah tidak memiliki pasokan air selama berminggu-minggu. Untuk mandi sekali seminggu, warga harus menempuh 60 km. Kerusakan ini bukan akhir dari cerita. Dalam setahun setelah bencana, populasi di kota-kota terdampak turun drastis. Wajima kehilangan lebih dari 2.100 warga. Suzu kehilangan lebih dari 1.100, sekitar 10% dari seluruh penduduknya. Hanya sedikit zona aman di Jepang. Tak semua wilayah Jepang sama rawannya terhadap gempa. Di tengah prefektur Okayama, ada satu wilayah yang dikenal stabil, dataran tinggi Kibi. Wilayah ini berada di atas lempeng tektonik setebal 18 mil yang hampir tidak bergerak, baik secara vertikal maupun horizontal. Sejak jutaan tahun lalu, saat Jepang mulai terpisah dari daratan Eurasia, daerah ini tetap relatif tenang. Tak pernah menjadi pusat gempa besar, dan setiap kali bencana melanda prefektur lain, Okayama hanya mengalami kerusakan ringan. Namun satu zona aman tak cukup untuk negara seluas Jepang. Ketika bagian lain negeri ini terus dilanda gempa, tsunami, dan bencana iklim, tempat-tempat stabil seperti Okayama hanyalah pengecualian kecil dalam lautan ketidakpastian. Menyusutnya penduduk Jepang. Tekanan hidup di Jepang bukan hanya datang dari alam, tapi juga dari struktur sosial dan demografi.
Pada Oktober 2024, populasi Jepang tercatat hanya 120,3 juta. Hampir 900.000 lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Ini menjadi tahun ke-13 berturut-turut populasi Jepang menyusut. Dan tahun itu juga mencatat penurunan terbesar sejak pencatatan dimulai pada 1950. Angka kelahiran sangat rendah. Sementara itu, warga yang memilih pindah ke luar negeri mencapai rekor baru. Lebih dari 1,5 juta orang. Banyak dari mereka menetap di Amerika Utara dan Eropa Barat demi gaji lebih tinggi, budaya kerja yang lebih fleksibel, dan masyarakat yang lebih terbuka terhadap perbedaan. Di dalam negeri, kekurangan tenaga kerja terjadi hampir di semua sektor. Tapi ironisnya budaya kerja Jepang sangat menekan. Mengambil cuti dianggap tidak sopan. Banyak pekerja takut dinilai buruk hanya karena ambil libur sehari lebih banyak. Tahun 2018, pekerja Jepang rata-rata hanya mengambil 52% dari jatah cuti mereka. Tak heran jika istilah karoshi atau kematian akibat kerja berlebihan berasal dari sini. Budaya kerja yang keras ini sudah menjadi bagian dari sistem sosial. Akhirnya Jepang tetaplah Jepang. Ia negeri yang rumit, modern, dan kuno sekaligus. Teratur di permukaan namun penuh tekanan di dalam. Kaya teknologi tapi miskin ruang bernapas. Dipuji dunia namun banyak warganya memilih pergi. Bencana datang silih berganti, entah dari gempa, salju, kebakaran, atau bahkan kera. Tekanan sosial membungkam suara-suara lelah. Tapi di tengah semua itu, masyarakat Jepang tetap bertahan. Mereka beradaptasi, mereka membangun kembali, mereka tetap hidup. Jepang bukan surga, tapi juga bukan neraka. Ia adalah tempat yang nyata dengan segala kemegahan dan kepedihannya. Dan justru karena itulah, kisah Jepang layak untuk terus diceritakan. Bukan hanya bagian indahnya, tapi juga sisi gelap yang tak banyak diketahui.